orang Lampung paling sukses di Jakarta. Amin. Tanpa ngebegal. Begal atau begal sih? Begal. Begal. Lagi musim tuh sekarang. Musim lagi? Musim lagi. Musim lagi. Lagi naik lagi nih. Oh. Tapi nggak tahu dari Lampung apa enggak ya. Jangan gitu. Emang sebanyak itu ya di Lampung? Dulu. Sekarang udah nggak. Kayaknya udah sekarang PNS, apa? udah PNS paling. Transisinya cukup drastis ya? Iya. Dari begal Enggak ada. jadi PNS. Teh, kata Iya. aja lu punya satu beat roasting gue. Anjir dadakan. Hmm. Benanio. Ya, Abis bikin show cerita Cinaku. ya, Show-nya abis setelah masuk Netflix. ya. Langsung sold out. Soal. Emang gak capek apa? Dibayang-bayang founder terus. Cerita Cinaku udah kayak Radit. Harus nebengnya si Panji. Gitu mulu hidupnya dah. Makanya Cina jangan nyuruh-nyuruh doang. Oh, betul. Nyuruh-nyuruh orang ngangkat-ngangkat, lu juga bisa ngangkat karir. Jadi banyak, gak usah. Love you. Gimana sih caranya bikin Ate mau ngerosting Reza Arab Oh iya. bentar lagi. Teh, gimana sih cara bikin materi roasting yang baik dan benar? Sebenarnya kalau baik dan benar agak susah ya, karena itu tergantung orang nerimanya kan. Ya. Tapi kalau yang penting kalau gua ngelihatnya siapapun, misalkan gua dapat tugas, Ya. tugas masuk kan job ya, Ya. kayak ngerosting Raja Arab. Mau nggak mau gua harus ngelihat dari sisi negatif terus. Negatif Mau terus. padahal dia waktu pas gua promo di maraton, Ya. sopan banget tuh orang. Oh. Sopan, santai. Gua Gua pikir merasa memang bakal baik sombong, orang. ternyata sopan, santai ngobrol. Meskipun Tapi pernah tetap- nyakitin orang Cina ya. Nanti gua bahas di sana. Oke, asik. Itu tapi mau nggak mau karena profesional nggak dia nggak baik gitu. Harus negatifnya nyarinya, karena jadinya kehambat kita kalau ada rasa nggak enakan, kehambat tuh materi. Ya. Makanya kan banyak roasternya kayak yang boleh di-spill tuh Primawan kan. Ya. Itu kan temen dia. Oh, Nah Primawan tuh takut tuh ambang batas di mana nggak enak sama profesional ngerosting, sama temen atau sama yang roasting gitu. Nah kalau gua kan nggak kenal, Ya. baru ketemu sekali kata gua kan. Dan orangnya baik. Walaupun orangnya baik, tapi kan menurut dia juga kan, wih Ate sopan. Tapi Iya. ternyata di panggung, nanti juga turun panggung, maaf ya bang ya, profesional demi duit. Ya, lagi kerja. Iya, kayak gitu doang bang. Kayak nggak boleh ngelihat dari sisi, boleh positifnya dari premis. Ya. Karya-karya dia dibahas, ini dibahas. Cuman ya kan negatifnya harus ada. Kenapa gua nanya gini? Karena gua ngerasa ada persepsi yang salah di publik soal roasting. Apa tuh? Yaitu orang tuh suka mikir roasting itu kita ngata-ngatain orang gitu. Which is setengah bener. Padahal kan itu perlu riset, kita mesti mengenal ABCDE-nya tentang orang ini. Orang tuh mikirnya karena waktu itu kan naik pas istilah roasting itu kan mulai naik pas zamannya Kiki ya. Betul. Waktu dia roasting Fadlizon waktu Ya. itu. Dan orang mikirnya, oh ini kita roasting aja sih, ini kita sebel sama ini, kita roasting aja, sebel sama ini, di roasting aja. Padahal kan roasting nggak serta-merta karena sebel, bener nggak? Iya. Karena kerjaan juga kan. Karena kerjaan juga. Bahkan Iya. ada loh beberapa orang yang minta di roasting. Ya. Bisa jadi kayak yang Kiki di roasting Fadlizon pengen di roasting. Cuma ketemunya Kiki yang pedas dan viral. Ya udah, jadi kayak ya udah mau nggak mau dong. Tapi sebenarnya untuk apa coba kalau dipikirin, Kiki itu irisan sama Fadlizonnya apa? Nggak ada. Nggak ada kan? Untuk apa dia bikin materi tentang Fadlizon? Kalau sekarang sih ada. Ya iyalah. Kalau dulu untuk apa? Iya, iya. Ya kan Untuk kerja jatuhnya aja. emang kerja. Nah berarti kita berani nge-roasting kalau ada persetujuan dari orang yang pengen di roasting gitu. Tapi kalau kita ngomongin orang di atas panggung, Tanpa dan ada dia orangnya. tanpa ada persetujuan, itu hitungannya roasting atau gimana? Nah itu hitungannya cuman satu beat beat aja. ngatain doang itu Ya. kayak fitnah atau tapi banyak yang sering kan kita kan kayak lagi ngomongin politik pasti nyebut orangnya, tapi bisa jadi itu dari unsur kritik. Oke. Karena kan kalau apa sih kata-kata si Dinda Jupri Jupri. punching down sama punching up. Iya. Nah kalau kita ngomong politik berarti kita punching up. Iya. Nggak apa-apa, karena kan emang orang yang di atas harus dikritik. Iya. Biar dia bisa mengayomi yang di bawah gitu. Nah tapi kalau yang ngomongin mohon maaf kayak orang-orang berkebutuhan khusus segala macem yang di bawah itu masih harus dipertanyakan tuh. Untuk apa dia ngebahas itu kalau di panggung tapi tanpa ada persetujuan dari orang yang diomongin. Kalau Tretan Muslim suka bikin konten sama orang-orang disabilitas, hitungannya tuh punching down nggak? Tergantung. Tergantung. Niat dia apa?
merendahkan apa enggak? Buktinya pada naik orang-orangnya. Naik kursi roda, naik juga. Naik karirnya, banyak yang kenal. Ya kan? Ya berarti kan ambil hikmahnya. Toh juga yang diajak kata kutipnya mutan-mutan itu diajak happy. Mau-mau aja. Dan nyaman kayaknya sama ini Bang Muslim. Iya, seneng kan diajak kerja gitu. Iya dong. Soalnya kan ngelamar biasa susah ya. Gitu maksudnya. Yang penting anak-anaknya pada mau bersedia, aman sih harusnya. Iya, karena kan sempat ada perbincangan publik bahwa Muslim tuh mengeksploitasi ini, padahal itu orang-orangnya viral dan dihubungin mau nggak, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Betul. Kan. Dan akhirnya DM-nya Muslim orang-orang jadi rame. Disabilitas minta. Oh jadi pada minta malah. Pada minta kerjaan gitu. Iya. Ya nggak apa-apa, itu kan konsekuensi viral kan. Tapi Bang Muslim happy. Iya happy, semuanya happy kan, meskipun ya kita harus akui lah itu ada pancing daunnya lah. Ya iyalah. Ada lah. Ada. Cuma kan seenggak-enggaknya yang jadi pembahasan Bang Muslim orangnya setuju, mau-mau aja digituin. Ya udah. Kenapa sih kita suka tersinggung sama orang lain? Kan nggak nyinggung diri sendiri gitu. Itu sih. Kalau roasting tuh apa namanya? Lu kalau ngambil job gitu, itu sering dimintain roasting nggak? Dan apakah lu mesti dikasih batasannya A, B, C, D, E gitu? Ada beberapa. Nah, awal-awal dulu pada ngelarang jangan roasting bos kalau corporate. Karena bosnya ini. Nah, akhir-akhir ini lagi sering disuruh malah roasting bos. Karena acara itu diperuntukkan untuk bos itu. Tapi gue kasih batasan dulu. Ini roasting yang kayak apa? Mau yang konsep roasting kan ngatain ya. Mau nggak mau tuh orang dipermalukan lah di depan karyawan. Atau yang cuman ngeriset terus muji-muji. Beda tuh kata gua. Kebanyakan milihnya emang yang riset dan muji-muji. Ya berarti bukan roasting namanya, itu menjilat. Menjilat mah nggak usah roasting. Iya, pokoknya kayaknya mereka berpikir kalau kita ngebahas orang yang ada di situ roasting namanya. Iya. Padahal enggak, kalau muji-muji enggak, itu ngejilat gitu. Iya, itu ya yang sering salah ya. Kita ngebahas tuh roasting, kita menyerang tuh roasting. Roasting salah. Kalau menyerang mah ya menyerang aja, ngatain doang gitu kan. Semua orang juga bisa gitu. Bisa semua orang. Sedangkan roasting tuh ada art formnya, ada apa namanya, backgroundnya si orang ini, kebiasaan orang ini, terus kita crafting jadi sebuah 2-3 beat. Sebenarnya itu kan stand up kan. Ya susah loh bikin kayak begitu sebenarnya. Apalagi kita biasanya kalau kita stand up, pikiran kita adalah materi ini nyaman di kita dan nyaman di penonton. Cuman dua ini doang nih, dua bagian. Nah sekarang kalau roasting ada 3, nyaman di kita, nyaman yang di roasting, baru nyaman di penonton. 3 loh. Jadi kalau roasting itu lebih berat dari stand up sebenarnya. Kayak mana caranya beat ini lucu bagi kita, di dianya nerima dan dia salut, keren bisa nangkep di bagian situ. Penonton happy juga tanpa tersinggung. Susah loh 3 itu. Iya, sedangkan kalau kita stand up kan ya udah langsung ke penonton direct gitu lah. Kalau ini kan kayak ada semacam barriernya. Kalau misalnya dia terlalu ini kan bukan public figure yang dibenci banget. Betul. Ini. Oh ya, lu udah nonton ini belum? Udah nonton Roast di Netflix belum? Udah. Yang Kevin Hart sama Tom Brady. Tom Brady oke, tapi kalau yang roasting Kevin Hart di bawahnya Tom Brady jadinya. Iya. Kenapa? Karena kayaknya gue ngerasa penontonnya yang ngerasa kalau Kevin Hart di roasting biasa aja jadinya. Gitu. Karena dia komedian. Iya. Oh pasti Kevin Hart gak sakit hati tuh. Gitu kan. Tapi kalau Tom Brady kan orang ngerasa dan beneran sakit hati. Boleh nggak itu Tom Brady gitu. Makanya pas ngeliat setiap dia agak sakit hati dikit minum. Katanya protes ya, ada protes dikit-dikit ya. Ada ya. Iya. Nah kayak gitu tuh. Jadi kalau ngerosting sesama komedian kayaknya penontonnya udah ngebaca ini mah Kevin Hart mau diapain juga aman-aman aja. Sampai bau-bau bokapnya kan. Iya. Fotonya dikeluarin tuh lucu banget sih. Cuman komedian tapi gitu. Beda lagi kayak roasting Justin Bieber, Tom Brady. Beda. Makanya ini yang roasting kemarin Fedi Nuril. Terkenal baik banget, gak ada celah. Pas kita roasting kan
yang ngefans sama dia dari dulu tuh, ngefans banget sama dia kan jadi kayak ih jahat banget sih mulutnya, nah gitu. Nah tapi kalau Arab sebaliknya nih, dia banyak gerak-gerik di dunia entertain ini, banyak banget yang untuk dibahas. Nah kayaknya kalau yang di Arab penonton merasa terwakili sama roster, makanya kita harus bikin materinya yang ngulik banget. Kalau yang cuma sebatas kulit-kulitnya doang, kayaknya penonton juga pasti ngeremehin kayak gue juga bisa begitu doang gitu. Apa lu kan udah sering roasting orang nih, apa pengalaman roasting yang paling mengesankan, paling menyenangkan atau paling sulit? Oh, paling mengesankan gue tuh waktu pas Pilpres. Waduh, roasting siapa itu? Waktu itu kan gue ngerosting Pak Anies sama Caimin, terus juga ngerosting Pak Ganjar. Lu lupa Caimin tuh dulu maju sebagai wapres dia. Sekarang menteri anjir. Iya kan, makanya Gua bisa lupa gua. namanya manusia kan kadang-kadang suka pindah-pindah ya. Yang mengesankan gue malah gue pas ngerosting Pak Ganjar. Kalau ngerosting Pak Anies waktu itu kan debutnya waktu duet sama Kiki kan, jadi kita berbagi beat. Walaupun yang keserang banyak Caiminnya. Nah, yang happy-nya kenapa gue ngerosting Pak Ganjar happy karena di situ gue main gamblingan. Jadi sebelum gue ngerosting, materi roasting gue dilihat panitia dulu. Boleh sama nggak boleh. Banyak yang nggak boleh tuh. Set. Pas masuklah di panggung, gue mainin di situ karir gambling gue tuh. Ini kalau gue bawain, panitia udah larang. Kalau Pak Ganjarnya nggak suka bisa bermasalah. Coba satu beat yang nggak boleh tuh, ketawa Pak Ganjar, penonton ketawa, happy, amat satu beat, gitu. Jadi gue happy-nya adalah di panggung itu gue mainin di karir tuh. Masih inget gak beatnya? Banyak, lupa lagi gue. Kalau Pak Ganjar lupa gue. Ya nggak apa-apa, ntar nonton lagi aja. Oh, off air itu. Makanya karena gue tahu itu off air, yang tahu cuma di ruangan doang. Pak Ganjarnya happy. Berapa penonton tuh? 1000 ada itu. 1000 ada. Iya. Wow. Gua tahu yang lu ngerosting Anies sama Caimin tuh yang muter tuh kan panggungnya. Ya. Di mana? Istora ya? Itu Istora. Iya, Istora berarti 3.000 ya? Ya. Rame tuh. Rame. Nah, itu, makanya gue happy-nya adalah gue di situ gambling. Jadi nggak cuma ngecengin doang, tapi gue ngecengin tapi ngeliat ekspresi. Suka. Oke, mantap. Nah, pas turun panggung gue ngomong ke panitia, maaf ya ke bawah. Soalnya gue tadi nggak baca, ini nggak boleh, ke bawah, sorry ya, gitu. Padahal udah gue tahu. Bandel-bandel kita doang. Gitu. Soalnya gue ngerasa roasting tuh cara paling bagus untuk mengenalkan. At some point, gue ngerasa roasting itu cara yang sangat bagus untuk mengenalkan stand up ke orang. Karena intimasinya tuh dapat dan ternyata bisa loh kita crafting begini dari 1-2 orang gitu. Ya, betul. Ini pertanyaan terakhir gue ke Ate. Kalau lu bisa milih siapapun di Indonesia, 3 orang yang mau lu roasting, siapa aja? Bukan kayak roasting kayak konten lu itu. Konten yang roasting di handphone, roasting lah itu. Tapi kayak proper setup konten. Ya. Kalau politik udah pasti presiden ya. Presiden. Karena gua entah kenapa pengen banget dah itu unek-uneknya pasti banyak. Yang kedua Ahmad Dhani Ahmad Dhani. Gua nggak tahu kenapa. Ahmad Dhani pasti banyak. Pasti gua nguliknya semangat juga. Dari gerak-gerik dan kayaknya orangnya juga untuk sebuah karya ya, kayaknya dia menerima aja harusnya kalau ada yang bikinin event sama gue bisa diajak sih ngerosting Ahmad Dhani. Ketiga siapa ya? Komik. Sesama komik paling itu doang. Tapi yang Kang Soleh, gue pengen roasting Kang Soleh. Roasting Kang Soleh. Pengen gue karena kan Kang Soleh itu terkenalnya mulutnya jahat segala macem. Di mana-mana ya. Gue pengen dia menerima tajam nggak gue nih bisa di dia gitu. Berarti kan urusannya ke karir lagi tuh ya. Kalau dia biasa aja, ya ternyata biasa aja. Thank you ilmu roastingnya Teh. Aman bang. Jangan lupa nonton Ate di Adili Idola.
tanggal 30 Mei ya. 30 Mei. 30 Mei. Nyampe di Nuril di Netflix. Ferry Nuril udah akan ada di Asik. Netflix. Dem-dem. Gokil. Oke. Sama komik Netflix juga kita. kita. Asik. Ih.